tanpa ada yang kurang. Inilah makna kesempurnaan agama Islam yang Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka ketika hendak beramal, bagi orang-orang yang benar-benar ingin selamat, tujuan utamanya keselamatan adalah benar-benar meneladani dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbicara tentang cara mengikuti dan mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbicara dalam beberapa poin. Ketika seseorang benar-benar ingin mencontoh dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan amal ibadah yang dia kerjakan benar-benar harus sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dalam waktunya, waktu pelaksanaannya, sesuai dalam kaifiyat pelaksanaannya, sesuai dalam jumlah, sesuai dalam jenis. Jadi harus disesuaikan benar-benar dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah yang berhubungan dengan waktu harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah yang berhubungan dengan bilangan harus disesuaikan sesuai dengan jumlah bilangan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang berhubungan dengan kaifiyat harus dikerjakan sesuai kaifiyatnya, cara melaksanakannya, cara mengerjakannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Hal yang berhubungan dengan tempat harus sesuai dengan apa yang diajarkan dan tempat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang berhubungan dengan jenis harus sesuai ibadah itu dengan jenis yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar, karena tak ada jalan keselamatan kecuali dalam apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak salah melangkah, jadikan Nabi Muhammad itu benar-benar suri tauladan kita. Jadikan bahwa kita ini orang yang tidak tahu kecuali apa yang telah kita dapatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasul, berusaha kita melakukan seperti apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu kita tidak berani melakukannya. Waktu misalnya, ada ibadah-ibadah yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan. Maka kewajiban sebagai seorang yang ingin mencari jalan keselamatan, beribadah dalam waktu sesuai dengan waktu yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis shalah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat bagi kaum mukminin adalah ibadah yang waktunya telah ditentukan. Maka salat berhubungan dengan waktu. Yang melaksanakan salat di luar waktunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji ada hubungan dengan waktu. Yang melaksanakan ibadah haji di luar waktunya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menyelisihi suri tauladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang pergi wukuf ke Arafah pada saat dia umrah. Wukuf punya waktu. Tanggal berapa wukuf? Tanggal 9 Zulhijjah. Yang berwukuf tidak di waktunya tidaklah wukuf. Dan itu disampaikan kepada kita oleh sebahagian saudara-saudara kita yang ada di sana, walau Anda tidak pernah menyaksikannya langsung, akan tapi saudara-saudara kita yang menyaksikan langsung dari teman-teman kita yang mukim, ikhwan kita yang mukim di sana mengatakan bahwa sebagian kaum muslimin di saat umrah lakukan wukuf di Arafah. Tempat sudah benar, tempat wukuf adalah Arafah. Kesalahannya di mana? Di waktu. Rasul tidak pernah mensyariatkan wukuf kecuali di waktu 9 Zulhijjah. Dan Anda tidak perlu sebutkan siapa ustadznya. Kalau Anda sebutkan ustadznya, antum tahu, nggak perlu.
Nggak perlu disebutkan ustadznya, nggak penting. Yang penting itu bukan ustadznya, yang penting itu ibadahnya. Kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada hubungan dengan nama-nama manusia. Kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, kita ingin ibadah saudara-saudari kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin dengan penuh keyakinan orang yang wukuf tidak pada waktunya berbeda dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini karena berdasarkan apa yang Rasulullah SAW katakan. Di antara ibadah berhubungan dengan kaifiyat, cara melaksanakan. Seperti sholat ada kaifiyatnya. Antum pernah melihat orang kaifiyatnya, sholatnya berbeda dengan kaifiyat kita, dengan kaifiyat diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum belum pernah melihat orang yang sholat zuhur, sholat asar, satu rakaatnya 2 kali ruku, satu rakaat 2 kali ruku. Itu ada dalam kaifiyat sholat, tapi bukan sholat zuhur dan asar. Sholat apa yang kaifiyatnya 2 kali ruku dalam satu rakaat? Sholat gerhana. Rasul mengajarkan 2 kali ruku di dalam 1 kali rakaat, tapi tidak di dalam sholat zuhur dan tidak di dalam sholat asar. Dalam sholat gerhana, na'am. Namun mereka pernah kita lihat langsung. Sholat zuhur dan sholat asar yang mereka lakukan ketika itu tidak berjamaah, jemaah sudah selesai baru mereka melakukannya furoda masing-masing. Namun hal yang aneh adalah 1 rakaat ada 2 ruku. Dan ini sudah kaifiyat yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang menjaharkan sholat zuhur dan sholat asar, lalu mensirkan bacaan sholat subuh, sholat maghrib dan sholat isya, sholatnya sholat zuhur juga, sholatnya sholat asar juga, sholatnya sholat maghrib dan subuh dan isya juga. Karena tapi hal yang dia menyalahi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam kaifiyat. Waktunya telah dilakukan pada waktu yang benar, namun kaifiyatnya berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kita SAW. Maka ibadah punya kaifiyat. Kewajiban kita ketika mencari teladan dari Nabi kita SAW sebagai orang yang serius mencari jalan keselamatan adalah juga mempelajari kaifiyat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit ibadah kaum muslimin, ibadah yang dilakukan oleh manusia yang dalam kaifiyat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita tahu dan kita tanyakan kepada para ahli ilmu menyatakan hal yang bahwa itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, yakinlah kita ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang melakukan itu, hal yang seperti ini tidak pernah diajarkan Nabi, hal yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong dijauhi supaya amalan antum nantinya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nas tegas dari Nabi kita SAW sudah ada. Hal yang berhubungan dengan bilangan ibadah, ada yang berhubungan dengan bilangan, maka lakukan sesuai dengan jumlah bilangan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi telah menyebutkan bilangan tertentu, maka bilangan itu menjadi suatu angka kewajiban untuk dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lakukan bilangan menyelisihi dan berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang sangat masyhur adalah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk setelah setiap sholat membaca tasbih 33 kali, takbir 33. Nabi menyebutkan bilangannya 33, tasbih 33, tahmid 33, takbir. Dan satu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamamul mi'ah, penyempurna 100 yang kata Nabi SAW adalah zikir ini. Ketika Nabi telah mengajarkan bilangan tertentu, maka bilangan itu menjadi suatu keharusan yang tidak boleh tidak.
Tak boleh kita mengatakan, terlalu sedikit Ustaz 33. Biar saya baca 330. Tasbih 330, 10 kali lipat lebih banyak. Biar saya bertahmid, mengucapkan alhamdulillah 330. Lalu bertakbir 330, lalu yang berikutnya 10. Berapa jumlahnya? 1000. 100 dibanding 1000, yang banyak mana? 1000. Yang diterima yang mana? Karena yang panutan kita yang tidak tahu berapa jumlah yang harus kita baca, kita tidak tahu. Seperti yang tadi kita katakan di awal, harusnya kita hukumkan, saya tidak tahu berapa jumlahnya. Sampai datang wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita, baca ini 33, baca ini 33, baca ini 33, baca ini 1 kali. Maka ibadah-ibadah yang seperti ini adalah ibadah yang punya bilangan, yang bilangannya harus mengikuti bilangan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ataupun kita membacanya lebih banyak daripada itu, tidak akan diterima. Masalahnya bukan banyak, masalahnya bagaimana ibadah itu kita mengikuti orang yang sudah dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang menyuruh antum baca la ilaha illallah, dan la ilaha illallah semulia-mulia ibadah, semulia-mulia zikir, seafdal-afdal zikir lisan la ilaha illallah, suruhnya antum membaca 5.555 kali di malam Jumat Kliwon. Itu sudah pasti tidak benar itu, Pak. Sudah pasti tidak benar. Pertama sekali malam Jumat Kliwon tak pernah dikenal di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi malam Jumat Kliwon? Aturannya dari mana? Orang Arab tidak kenal. Iya, malam Jumat Kliwon tidak dikenal orang Arab, Rasul tidak pernah tahu apa itu malam Jumat Kliwon. Dari situ sudah terbukti kesalahannya. Hal yang berikutnya adalah ditetapkan jumlah yang Rasul tidak pernah tetapkan. Lihat, kesalahannya dalam jumlah ada. Rasul tidak pernah menyuruh kita membaca zikir yang baik itu namun dengan jumlah bilangan seperti yang ditetapkan. Siapa yang berhak menetapkan ini? Allah. Allah ajarkan kepada Rasul SAW dan Rasul menyampaikan kepada umat. Pahami seperti ini. Yang menentukan bilangannya Allah. Allah ajarkan kepada Rasul SAW dan Rasulullah SAW kemudian ajarkan kepada kita. Dan Rasul tidak berani merubah-rubah walau sedikit. Karena diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ancaman keras di dalam Al-Quran. Surah Al-Haqqah, di akhir-akhir surah Al-Haqqah, menunjukkan bahwa Nabi tidak berani merubah sedikit pun. Seluruh para nabi dan para rasul hal yang sama. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas kami menyampaikan, bukan mengarang. Maka agama yang kita beribadah kepada Allah dengannya, agama Islam ini sesuatu yang Allah yang membuatnya, Rasulullah menyampaikan kepada kita. Bukan Rasul yang membuat agama ini. Kalau Rasul saja tidak berhak untuk membuat agama, siapa kita? Yang membuat bilangan tertentu, yang membuat cara tertentu, kaifiat tertentu dalam ibadah. Ini bukan jalan keselamatan walau kita benar-benar ikhlas dalam melakukannya. Bagus, ikhlas itu bagus. Tapi setiap orang ikhlas harus sadar bahwa tidak cukup dengan ikhlas modal untuk diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada mengikuti dan mencontoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan keselamatan, menggabungkan antara ittiba dan ikhlas.